Dan ini banyak contohnya seperti ibundanya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian ibundanya salah seorang ahli hadis di zaman tabi'in namanya Hasan bin Saleh bin Hay. Hasan bin Saleh bin Hay ini walaupun akidahnya agak sedikit nggak beres tapi saya nggak menyoroti masalah. Yang saya soroti adalah masalah kesolehan keluarga itu. Jadi mereka ini ada dua bersaudara, Hasan sama Ali bin Saleh. Dan dia punya ibu namanya, nggak tahu nama ibunya siapa, tapi disebutkan oleh Al-Ijri dalam kitabnya Ma'rifatus Siqat. Ibunya sama dua anaknya ini sholat semalaman menghatamkan Al-Quran sepertiga. Bayangkan. Setelah ibunya meninggal, maka Hasan sama Ali ini setengah-setengah menghatamkan Al-Quran. Dan mereka juga punya budak perempuan di rumah situ. Budaknya ikut-ikutan rajin qiyamul lail. Ketika salah satunya meninggal, entah Ali dulu atau Hasan dulu, maka yang satu ini satu Quran semuanya dihatamkan untuk memelihara kebiasaan indah itu. Suatu ketika mereka menjual budaknya ini ke orang lain. Namanya budak itu memang bisa diperjualbelikan seperti harta Jangan punya image negatif dulu. Nah, ini kalau ada waktunya saya terangkan, cuman waktunya nggak ada, ini sudah tombok lebih dari 5 menit tadi itu. Nah, suatu ketika mereka jual budaknya ini ke seorang keluarga, malam-malam si budak ini teriak-teriak, ayo sholat. Majikannya pohon, loh sudah subuh toh. Loh kamu nggak sholat kecuali sholat subuh. Bingung juga dia. Loh iya, kita biasa kalau bangun ya ketika sholat subuh, nggak ada ceritanya bangun untuk qiyamul lail. Langsung dia lapor ke majikan yang pertama, tolong beli saya lagi. Kamu jual saya ke orang tidak baik katanya. Mereka nggak pernah qiyamul lail ini orang ini. Jadi sampai budak pun tuh terbiasa oleh kebiasaan majikannya. Antum perhatikan orang-orang yang pernah jadi sopirnya masyayikh, insya Allah lain akhlaknya. Yang pernah jadi pembantunya orang-orang baik, terpengaruh. Anas bin Malik itu pembantunya Rasulullah. Oleh karena di antara trik lain bagaimana ulama perempuan di zaman salaf itu mendidik anaknya adalah dengan mendekatkan mereka kepada orang-orang baik sejak kecil. Anas bin Malik itu umur 8 tahun dihadiahkan oleh ibunya untuk Rasulullah. Ya Rasulullah, Ummu Sulaim datang, semua orang-orang Ansor ngasih hadiah kamu, saya nggak punya hadiah kecuali anak saya. Allahu Akbar. Dia cuma punya anak-anaknya, dia hadiah khalasan ya Rasulullah, ini buat khodamnya kamu ya Rasulullah, pembantumu ini anak, saya cuma punya dia. Rasulullah didoakan, Allahumma akthir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyak hartanya dan anaknya. Bahkan di riwayat yang lain, semua kebaikan dunia dimintakan sama Rasulullah. Jadi Rasulullah memberikan kompensasi atas hadiahnya Ummu Sulaim yang luar biasa. Orang menghadiahkan anaknya. Artinya yang biasanya sehari-hari kumpul sama ibunya sudah nggak gitu lagi. Mungkin nanti seminggu sekali kumpul sama ibunya. Karena sudah diserahkan kepada Rasulullah SAW. Kita bukan suruh nyerahkan anak kita, bukan ya. Cuman didekatkan lah, kenalkan gitu loh. Nah, contoh kontemporernya adalah Syekh Abdullah Al-Qar'awi. Antum mungkin jarang dengar siapa beliau ya. Beliau ini termasuk perintis dakwah sunnah, dakwah tauhid di selatan Jazirah Arab. Selatan Jazirah Arab itu sampai belum lama ini itu masih belum terjamah oleh dakwah tauhid. Bahkan di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, daerah selatan itu masih gersang dengan dakwah tauhid. Yang pertama kali merintis adalah Syekh Abdullah Al-Qar'awi. Dan salah satu muridnya, antum mungkin pernah dengar, Syekh Hafidh Al-Hakami, yang umurnya 35 tahun ya, tidak tua umurnya, tapi karyanya subhanallah banyak sekali. Itu murid dari Syekh Al-Qar'awi. Nah, Syekh Qar'awi ini yatim. Itu ada kisahnya, ada di buku ini, tidak tahu halaman berapa, silahkan dibaca nanti. Cuman intinya sejak kecil itu ibunya ini hafidhah. Ya, khatam Qurannya sebulan 2 kali kalau nggak salah, atau seminggu 2 kali, lupa saya. Ini sudah dibaca lagi. Dan sering menggendong anaknya ini sejak kecil, ketika masih nyusu itu dibawa ke majelis-majelis ilmu, sengaja diakrabkan. Sehingga tidak heran kalau kemudian menjadi alim besar, bahkan menjadi perintis dakwah tauhid di selatan Jazirah Arab.
daerah Abha, daerah Jizan. Ya. Kemudian Syekh bin Baz juga seperti itu. Ya. Demikian juga ibunda Imam Syafi'i. Beliau juga sengaja menitipkan anaknya ke keluarga bapaknya supaya nggak terlantar karena ditinggal meninggal oleh bapaknya sudah yatim sejak kecil. Ya. Kalau nggak didekatkan ke orang-orang yang terkenal memiliki nasab yang baik, anak ini bisa hilang, maka diserahkan kepada keluarga bapaknya dari Banil Muttalib.